Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kali Selasa kelas 11 AKL 2. Di sini nama saya Dewi Rahmawati, nama saya Desya Ula Putri, Nama saya Muhammad Afan, nama saya Muhammad Zaki Amdani, nama saya Indah Dwi Lestari, nama saya Nafita Mandasari, nama saya Yeni Indraniza. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi administrasi pajak. Penutup aja ya. Cara membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung atau offline. Yang pertama, apabila wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik atau online, maka permohonan pendaftaran akan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran wajib pajak. Yang kedua, melampirkan dokumen yang diperlukan ke formulir aplikasi. Yang ketiga, permohonan tertulis harus diajukan ke kantor pelayanan pajak atau KPP atau organisasi dan tata kerja kantor pelayanan. Bidang kegiatan ini meliputi tempat tinggal atau tempat usaha wajib pajak. Yang keempat, masyarakat umum dapat mengirimkan aplikasi tertulis secara langsung melalui surat atau oleh perusahaan kurir. Yang kelima, setelah semua persyaratan permohonan pendaftaran diterima oleh KPP atau KP2KP, KPP akan menerbitkan penerimaan surat. Yang keenam, KPP akan menerbitkan kartu NPWP dan surat keterangan terdaftar atau SKT dalam waktu 1 hari kerja sejak diterbitkan. Dan yang terakhir, NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos alamat yang sudah dicatat. dihapuskan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dikenakan kepada wajib pajak karena adanya kekhilafan atau bukan kesalahannya memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak, melaporkan beberapa masa pajak dalam satu surat pemberitahuan masa. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Mengajukan pembetulan surat pemberitahuan pajak. Wajib pajak berhak melakukan pembetulan dalam pengisian surat pemberitahuan atas kemauan sendiri. Kewajiban wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, wajib pajak memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, mendaftarkan diri pada kantor Dirjen Pajak. Kedua, melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Pajak. Ketiga, mengisi surat pemberitahuan dengan benar. Keempat, menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia. Kelima, membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan surat penyetoran pajak ke kas negara. Keenam, membayar pajak yang terutama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Ketujuh, menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak badan dan melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kedelapan, memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh. 9, memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang. 10, memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa. Hak aparatur pajak atau fiskus. Fiskus adalah pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Pejabat pajak yang dimaksud adalah 1. Dirjen Pajak, 2. Dirjen Bea dan Cukai, 3. Gubernur, 4. Bupati atau wali kota. Hak aparatur pajak atau fiskus yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu 1. Menerbitkan nomor pokok wajib pajak atau mengukuhkan pengusaha kena pajak. Kedua, menerbitkan surat tagihan pajak atau STP. Fiskus dapat menerbitkan STP apabila berdasarkan penelitian atau pemeriksaan ada pajak yang tidak atau kurang dibayar. Ketiga, melakukan
melakukan pemeriksaan dan penyegelan. Fiskus dapat melakukan penyegelan untuk mengamankan atau mencegah hilangnya pembukuan, catatan-catatan, dan dokumen yang diperlukan. Melakukan penyidikan jika wajib pajak diduga melakukan tindakan pidana pajak, seperti Fiskus dapat melakukan tindakan penyelidikan. Tujuan penyidikan tersebut supaya tindak pidana menjadi jelas. Menerbitkan surat paksa dan melaksanakan penyitaan. Jika wajib pajak tidak melunasi pajak yang terutang yang telah jatuh tempo padahal sudah diterbitkan surat teguran, Fiskus mempunyai hak untuk menerbitkan surat paksa agar dalam waktu 2x24 jam wajib pajak dapat melunasi hutang pajaknya. 6. Kewajiban aparatur pajak yang disebut Fiskus. Peraturan perpajakan di Indonesia memandang wajib pajak bukan sebagai objek, melainkan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar mau dan mampu memenuhi kewajiban perpajakan. Ada beberapa kewajiban aparatur pajak, yaitu A. Menerbitkan nomor pokok wajib pajak sementara dalam jangka waktu 3 hari setelah formulir pendaftaran diterima. B. Menerbitkan kartu nomor pokok wajib pajak sementara dalam jangka waktu 3 bulan setelah formulir pendaftaran diterima. C. Menerbitkan surat keputusan pengukuhan pengusaha kena pajak atau sebagai subjek pajak tambahan nilai dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal penerimaan formulir pendaftaran. D. Menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak dalam waktu 1 bulan setelah tanggal diajukannya surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. 7. Sanksi wajib pajak. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan akan dikenai sanksi. Pengenaan sanksi ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan seperti yang ditentukan dalam peraturan undang-undang perpajakan. Jadi, sanksi wajib pajak dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Sanksi berupa kenaikan, 2. Sanksi pidana, 3. Sanksi administrasi. B. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 1. Berfungsi nomor pokok wajib pajak NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dan administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang KUP. Adapun kartu pokok wajib pajak adalah kartu yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang berisikan NPWP dan identitas lainnya. Elektronik NPWP disebut e-NPWP adalah program aplikasi yang diberikan oleh Ditjen Pajak kepada pemberi kerja atau bendahara pemerintah untuk merekam nama dan identitas pengurus, komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang berpenghasilan atas PTKP serta belum ber-NPWP. Fungsi NPWP berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007. A. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. B. Menjaga ketertiban pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. C. Keperluan terkait dokumen perpajakan termasuk keperluan pelaporan surat pemberitahuan seperti masa dan tahun. Sebelum tahun 2001, format NPWP terdiri atas 11 digit. Akan tetapi sejak tahun 2001 hingga saat ini format tersebut diubah menjadi 15 digit. 9 digit pertama dari format NPWP tersebut merupakan
pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. 1. Fotokopi perjanjian kerjasama sebagai joint operation. 2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation. Yang ketiga, fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal dari lurah atau kepala desa bagi orang asing dari salah seorang pengurus joint operation. Tentang wajib pajak dengan status cabang. Kategori cabang, wajib pajak yang berstatus cabang adalah wajib pajak badan atau perseroan terbatas, perseroan komanditar, dan lain-lain yang menjadi kantor cabang dari perusahaan pusat. Ada tempat usaha kedua dan seterusnya dari wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau OPPT. Wajib pajak OPPT adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Istri merupakan wajib pajak berstatus cabang dari suami atau penanggung biaya hidup. Penanggung biaya sehubungan dengan NPWP keluarga hanya suami. Kecuali suami tidak bekerja, maka istri boleh hidup sebagai penanggung biaya hidup sepanjang melampirkan surat keterangan dari minimal kecamatan bahwa suami tidak berpenghasilan. Selanjutnya adalah persyaratan pendaftaran NPWP cabang. Wajib pajak badan dengan status cabang untuk mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP harus mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi syarat sebagai berikut. A. Fotokopi kartu NPWP pusat atau induk. B. Surat keterangan sebagai cabang untuk wajib pajak badan. Dan yang C. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari pejabat pemerintah daerah sekurang-kurangnya lurah atau kepala desa bagi wajib pajak badan. Dari selanjutnya adalah pengertian pengukuhan pengusaha kena pajak. Pengusaha atau orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah. Pengusaha kena pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan yang merupakan objek pajak sesuai Undang-Undang PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Pengusaha kecil diperkenakan untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan atau pajak PPNBM yang terutang atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukannya. Jadi pengusaha kena pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang dengan PPN tahun 1984 dan perubahannya. Pengusaha yang melakukan penyerahan barang merupakan objek pajak sesuai undang-undang. PPN wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang permohonan perwujudan data wajib pajak, Anda dapat melakukan perubahan data wajib pajak dalam hal berikut ini. Yang pertama, data dan atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, perubahan data yang dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat wajib pajak yang terdaftar. Perubahan data dapat dilakukan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, perubahan identitas instansi pemerintah. Yang kedua, perubahan alamat tempat kedudukan instansi pemerintah yang masih dalam wilayah kerja KPP yang sama. Yang ketiga, perubahan kepala instansi pemerintah atau pejabat bendahara pengeluaran atau bendahara penerimaan.
Yang keempat, terdapat kesalahan tulis data instansi pemerintah pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima, perubahan data wajib pajak. Anda dapat melakukan perubahan data wajib pajak dalam hal berikut ini. Data dan atau informasi yang terdapat dalam administrasi perpajakan berbeda dengan keadaan yang sebenarnya, atau perubahan data dimaksud tidak mengakibatkan pemindahan tempat wajib pajak terdaftar. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat administratif. Itu pasti nggak perkenalkan, nama Indah, nama saya. Gue pakai ini, dari gue pakai di sini. Tadi jangan